ini lambang K3. Lambang K3 berwarna hijau. Artinya warna hijau adalah warna kedamaian, warna kesejahteraan, dan kemudian kita lihat di sini ada lingkaran dengan gerigi-gerigi, ya. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 gerigi. Gerigi ini melambangkan industri. Jadi K3 adalah untuk dunia kerja. Dan 11 ini melambangkan adanya 11 bab di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Lalu di sini ada tanda silang. Ini melambangkan pertolongan pertama atau melambangkan kesehatan, ya. Bisa juga melambangkan keselamatan. Lalu dasar di tengah sini adalah putih. Ini melambangkan segala sesuatunya dilakukan dengan niat yang tulus dan suci. Nah, inilah arti lambang K3, sehingga artinya K3 itu adalah diberlakukan dalam dunia kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan dibuat untuk keselamatan, kesehatan dari para pekerja dengan didasari oleh niat yang tulus dan suci. Jadi intinya K3 atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini mengatur hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Jadi dalam pasal-pasalnya itu sudah jelas. Nah, itu semua masih general. Nanti dari K3 ini sebagai dasar hukum K3 itu dibuatlah turunan-turunannya melalui peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan menteri untuk menjadi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk melaksanakan regulasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, judulnya memang masih K2, keselamatan kerja. Tetapi isinya itu ada juga kesehatan kerja. Karena istilah K3 baru muncul pada tahun 1973 untuk PP nomor 19 tahun 73 yang mengatur hak istimewa untuk menyelenggarakan K3 untuk bidang pertambangan. Jadi K3 ini juga gunanya adalah mengatur keseimbangan antara bisnis dan keselamatan dan kesehatan pekerja. Jika tidak diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan aturan-aturan turunannya, maka tentunya akan terjadi ketidakseimbangan. Ya. Para pengusaha tentu akan lebih mengutamakan bisnisnya dan mengabaikan keselamatan dan kesehatan dari para pekerjanya. Sedangkan para pekerja akan lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatannya dibandingkan bekerja. Jadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan aturan-aturan turunannya, maka terjadi keseimbangan, sehingga juga akan terjadi keseimbangan hubungan antara pengusaha dengan para pekerjanya. Dan di K3 ini sudah mengatur ruang lingkupnya, ya. Ruang lingkup dari K3 itu di bidang apa saja, beserta syarat-syarat K3, ya, yang perlu diterapkan oleh pengusaha dan para pekerjanya.
Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini adalah wajib diketahui, dipahami, disosialisasikan, dan diterapkan di area kerja di seluruh organisasi dan perusahaan di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini menggantikan Undang-Undang buatan zaman Belanda, Veiligkheidsreglement 1910, di mana isinya sudah tidak sesuai lagi karena dianggap bersifat represif ya, atau terlalu menekan pekerja, mengabaikan hak-hak pekerja, sehingga pemerintah dan DPR membuat suatu undang-undang baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia di zaman kemerdekaan, dan juga membutuhkan adanya perlindungan untuk tenaga kerja tidak hanya yang berada di industri atau pabrik, karena VR 19110 ini lebih menekankan kepada perlindungan di industri atau pabrik. Juga memperhatikan perkembangan teknologi atau ilmu pengetahuan yang semakin maju serta kondisi dan situasi ketenaga kerjaan. Arti daripada K3 itu sendiri ya, secara etimologis adalah memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, dan agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Secara filosofi, arti K3 adalah suatu konsep berpikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya, beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil, makmur, dan sejahtera. Dan secara keilmuan, arti K3 adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja. Nah, hierarki peraturan perundang-undangannya adalah sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 1 dan 2, di mana ini adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian turunannya adalah Pasal 86 dan 87, Paragraf 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mengatur mengenai K3. Lalu di bawahnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dan di bawahnya diikuti peraturan pelaksanaan, PP, Permen, Surat Edaran Menteri, dan peraturan khusus lainnya. Sanksi ya, jadi ada sanksi juga jika tidak melaksanakan K3 di perusahaan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran, dan pelanggaran-pelanggaran itu termasuk adanya Pasal 87 ya, mengenai K3 dan SMK 3. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini diberlakukan di tempat kerja, di mana di tempat kerja itu berisi faktor-faktor lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, proses produksi, peralatan kerja, bahan kerja, dan sumber daya manusia. Semuanya dimaksudkan agar aman dan sehat sehingga produksi bisa meningkat. Dan juga dengan aman dan sehat itu artinya mengurangi angka kecelakaan kerja. Kalaupun terjadi kecelakaan kerja, kecelakaan kerja ini dianalisis, root cause atau faktor penyebabnya dicari, lalu oleh manajemen diterapkan untuk
membuat kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di tempat kerja. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 berisi definisi-definisi tempat kerja, ya, yaitu tempat kerja adalah tiap ruangan, lapangan terbuka atau tertutup, bergerak atau tetap, di mana di situ ada dilakukan suatu usaha, ada tenaga kerja, dan ada sumber bahaya. Jadi jika ada tidak ada tenaga kerja, berarti bukan tempat kerja. Jika tidak ada suatu usaha, berarti bukan tempat kerja. Jika tidak ada sumber bahaya, berarti bukan tempat kerja. Jadi artinya setiap tempat kerja pasti ada sumber bahaya atau hazard. Kemudian diatur pula mengenai pegawai pengawas dari Dinas Tenaga Kerja, ya, di setiap provinsi, dan juga ahli keselamatan kerja yang akan membantu tugas pengawas untuk mengawasi dilaksanakannya Undang-Undang Keselamatan Kerja ini di area tempat kerjanya. Pasal 2 berisi ruang lingkup K3. Jadi di semua tempat, ya, di mana dibuat, dicoba, dipakai, dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan instalasi yang berbahaya dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan, disitulah diperlukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Lalu dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi. Disitulah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini perlu diterapkan. Dan di semua di sini nanti bisa dibaca sendiri adalah ruang lingkup yang wajib untuk diterapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ya, ruang lingkupnya luas sekali. Seluruh aktivitas pekerjaan, ya, di semua industri, tidak hanya pabrik, tidak hanya asuransi, tidak hanya pertambangan, migas, tapi juga mencakup industri asuransi, perbankan, rumah sakit, perhotelan. Nah, seperti di Q ini dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagikan, disalurkan listrik, gas, minyak, dan air. Jadi di mana ada industri yang sekarang tidak menggunakan listrik, sehingga siapapun tempat usaha yang menggunakan listrik pastinya harus menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian dalam pasal 3 diatur syarat-syarat keselamatan kerja. Jadi semua tempat kerja harus memenuhi dan menerapkan syarat-syarat ini. Seperti salah satunya adalah syarat untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan. Jadi apabila tidak ada memenuhi syarat ini, maka tempat kerja itu bisa dikenakan sanksi. Kemudian mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Ya. Jadi contohnya harus menyediakan APAR, ya, melatih tenaga kerja untuk bisa menggunakan APAR. Semuanya itu diatur dalam Permen Nomor 4 Tahun 80. Kemudian mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Lalu memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja APD. Memberi pertolongan pada kecelakaan, dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian pasal 5 mengatur fungsi dan tugas, ya. Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. Jadi direktur sini adalah direktur PNK 3 atau pengawas norma keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan pegawai pengawas adalah pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Lalu ahli K3 adalah ahli K3 yang sudah mengikuti pelatihan, lulus, dan sudah mendapatkan surat keputusan penunjukan dari menteri.
Nah, pengurus atau manajemen diatur juga kewajibannya dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, ya. Yaitu harus memeriksakan kesehatan pekerjanya, ya, atau medical check up, baik yang akan diterima maupun yang akan dipindahkan bagiannya, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Juga pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawahnya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengurus dan dibenarkan oleh direktur. Jadi setiap pekerja yang sifat kerjanya resikonya rendah itu diperiksa atau medical check up secara berkala kurang lebih 2 tahun sekali. Kalau yang bahaya dan resiko pekerjaan yang menengah itu setahun sekali. Tapi bahaya dan risikonya tinggi itu 6 bulan sekali. Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangannya. Jadi nanti ada penetapan peraturan atau keputusan Menteri Tenaga Kerja. Kemudian dalam pasal 9, pengurus atau manajemen diwajibkan menunjukkan atau menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya. Jadi harus diberikan penjelasan, ya, penjelasan awal untuk para pekerja baru sehingga mereka mengetahui segala kondisi dan bahaya-bahaya yang ada di area kerja di tempat kerja barunya tersebut, serta menjelaskan juga semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya, ya. Jadi menjelaskan APD-APD, cara memakai APD tersebut, serta alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi manajemen juga harus menyediakan standar operating prosedur, ya, cara dan sikap kerja yang aman bagi setiap tenaga kerjanya. Kemudian pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. Jadi setelah memberikan penjelasan harus ada pengetesan, ya, untuk memastikan bahwa pekerja tersebut mengerti dan memahami apa yang telah dijelaskan, ya, memahami bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja barunya, ya. Kemudian segala cara-cara dan sikap yang aman dalam melakukan pekerjaannya nanti. Kemudian pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran, serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja pula dalam pemberian P3K. Jadi wajib, ya, untuk memberikan pembinaan atau pelatihan mengenai pencegahan kecelakaan, cara menanggulangi kebakaran, ya, kemudian cara peningkatan K3, ya, keselamatan dan kesehatan kerja, dan P3K. Dan pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya. Jadi semua syarat K3 di dalam pasal 3 tadi itu wajib dipenuhi oleh manajemen perusahaan. Kemudian pasal 10 mengatur mengenai P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi P2K3 ini adalah suatu organisasi kecil dalam perusahaan atau organisasi perusahaan untuk khusus, ya, fokus pada keselamatan dan kesehatan kerja, yang anggota-anggotanya adalah perwakilan dari para pekerja dari departemen-departemen yang ada dan juga top manajemen, di mana sekretarisnya adalah seorang ahli K3 atau ahli K3 umum. Pasal 11 adalah tata cara menghadapi insiden, ya. Jadi setiap adanya insiden baik kecil maupun besar itu manajemen diwajibkan melapor, ya, melapor kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja, yaitu Direktur PNK 3,
namun tidak secara langsung tetapi melalui Dinas Pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai pada ayat 1 diatur dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi diatur oleh Peraturan Menteri nomor 3 tahun 1998. Pasal 12 ini menjelaskan kewajiban dan hak tenaga kerja dalam K3. Jadi kewajiban dan hak tenaga kerja adalah memberi keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas ya atau ahli keselamatan kerja, dan memakai alat pelindungan diri yang diwajibkan, serta memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Jadi manajemen telah melengkapi syarat-syarat K3 dan tenaga kerja wajib mentaati semua syarat K3 tersebut. Kemudian meminta pada pengurus atau manajemen agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan, dan menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat-syarat K3 serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pekerja bisa menyatakan keberatan untuk bekerja kalau seandainya APD tidak diberikan atau syarat-syarat untuk keselamatan kerja tidak dilengkapi oleh pengurus ya. Seperti contohnya tidak dibuat pembatas ya untuk bekerja di ketinggian, atau tidak diberikan alat perlindungan diri untuk bekerja di ketinggian, atau di tempat-tempat lainnya tidak dilengkapi syarat-syarat K3 untuk bekerja dengan aman dan selamat, maka pekerja bisa menyatakan keberatan. Dan jika perusahaan menghukum pekerja karena keberatannya tersebut, maka pekerja bisa melaporkan hal ini kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Pasal 13 masih kewajiban saat memasuki tempat kerja untuk para pekerja. Jadi para pekerja yang akan memasuki tempat kerja diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Pasal 14 adalah kewajiban pengurus dalam K3. Jadi tadi ada kewajiban yang mengenai medical check up, sekarang ada lagi kewajiban lainnya bagi manajemen. Pengurus atau manajemen wajib ya secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan. Itu termasuk lembaran ya undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan pada tempat yang mudah dilihat dan terbaca. Jadi lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini wajib dicantumkan di tempat kerja. Kemudian memasang dalam tempat kerja semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan bahan pembinaan lainnya. Jadi ada poster-poster mungkin ya, tulisan-tulisan peringatan, nah itu wajib dilengkapi oleh manajemen. Lalu menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Jadi APD disediakan secara gratis ya, nggak dipotong gaji. Pasal 15 berisi ancaman dan sanksi, di mana ancaman adalah kurungan badan ya selama-lamanya 3 bulan. Tentu untuk pimpinan tertinggi dari organisasi atau perusahaan atau direktur. Atau denda setinggi-tingginya 100.000. Denda ini nanti disesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi sejak tahun 70 ya. Atau nanti diputuskan lain oleh pengadilan. Jadi ini sudah dimulai penyidikan ya, di mana pegawai pengawas sudah dilengkapi dan diberikan pelatihan diklat untuk penyidikan
Jadi penyidikan itu adalah untuk memeriksa lebih lanjut temuan-temuan awal, dan kemudian jika terdapat bukti-bukti, maka perusahaan atau pimpinan perusahaan bisa diseret ke meja hukum atau pengadilan. Dan tindak pidana tersebut adalah pelanggaran. Ya, jadi ketiga ini semakin dianggap penting karena keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak setiap warga negara, ya, hak setiap pekerja yang harus dilindungi dan diberikan oleh perusahaan yang mempekerjakan pekerja tersebut. Dan K3 ini untuk pertambangan diatur PP 19, untuk migas PP 11 tahun 79, ya. Lalu mengenai penyakit yang timbul karena hubungan kerja, dan masih banyak peraturan lainnya, sebagian sudah direvisi. Nah, nanti kita akan mempelajari semua revisi-revisi tersebut. Baik, itu mengenai dasar hukum K3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Dan ini adalah awal untuk kita pelajari semua regulasi peraturan perundang-undangan turunan daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.